Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Fisika, ketemu lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Di sini kami dari kelompok 8 kelas 11 MIPA 2 akan menjelaskan dan melakukan praktikum sederhana mengenai perpindahan kalor pada saat kita merebus air. Nah, sebelum kalian lanjut videonya, like dan subscribe dulu channel Pura-Pura Tahu Fisika dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pura-Pura Tahu Fisika. Liana, kamu lagi ngapain Liana? Ini lagi mau merebus air, mau bikin teh. Ada Mayang sama Hadis juga. Ya nih, kami ingin lihat kamu bikin teh. Mayang, kamu tahu nggak? Kan pada saat kita merebus air itu ada perpindahan panas. Kira-kira perpindahan panas apa saja sih yang terjadi? Jadi gini, pada saat kita merebus air terdapat kedua panas. Karena berpindah dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Pada saat kita merebus air, terdapat 3 cara perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Oh, jadi perpindahan panas itu ada 3 ya? Konveksi, konduksi, sama radiasi. Jadi pada saat kita merebus air, konveksi, konduksi, dan radiasi itu di mana sih tempatnya? Kamu mau tahu? Mau dong. Untuk mengetahuinya, kita butuh alat dan bahan dulu. Yang pertama panci, kedua air, dan yang ketiga kompor. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan yang sudah disediakan. Lalu, masukkan air ke dalam panci. Dan nyalakan kompor. Di sini kita bisa lihat bahwa panci akan terasa panas. Ketika kompor dinyalakan, ini menandakan bahwa terjadinya panas konduktor. Langkah kedua, tunggu air hingga mendidih. Pada saat air mendidih, kita bisa lihat terjadi perpindahan panas konveksi. Langkah ketiga, coba perhatikan benda yang berada di dekat kompor panci air mendidih atau tubuh kita yang berada di dekat panci air tersebut. Pasti terasa hangat atau panas, bukan? Ini adalah perpindahan panas secara radiasi. Sebentar deh, kalian ngomongin konduksi, radiasi, dan konveksi. Emangnya kalian tahu apa itu dan bagaimana konduksi, konveksi, radiasi itu terjadi? Tahu dong, konduksi adalah perpindahan kalor yang tidak diikuti dengan partikelnya. Berdasarkan kemampuan penghantar kalor, zat dibagi menjadi 2, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor yaitu zat yang mudah menghantarkan kalor, sedangkan isolator adalah zat yang sukar menghantarkan kalor. Perlu kita ingat bahwa setiap zat dapat menghantarkan kalor secara konduksi. Pada saat kita merebus air, proses perpindahan kalor secara konduksi terjadi ketika panas kompor berpindah ke panci. Nah, di sini panci aluminium berperan sebagai konduktor. Panci aluminium langsung menyerap dan menyebarkan panas dari api. Sehingga pada saat kita memegang panci tersebut, terasa panas karena panci aluminium adalah konduktor menghantar panas yang baik. Peristiwa tersebutlah yang dinamakan dengan perpindahan kalor secara konduksi. Konveksi adalah perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut atau proses perpindahan kalor yang dilakukan oleh pergerakan fluida akibat perbedaan massa jenis. Pada saat merebus air yang terkena panas terlebih dahulu itu adalah air yang berada di bagian bawah. Air yang dingin mempunyai kepadatan lebih tinggi daripada air panas, sehingga air dingin akan ke bawah dan air panas akan ke atas. Nah, perbedaan suhu ini menimbulkan arus konveksi, dan pada akhirnya air yang ada dalam panci akan sama panas. Nah, itulah yang dinamakan dengan konveksi. Lalu bagaimana radiasi? Gelombang elektromagnetik tanpa melalui medium. Perpindahan kalor secara radiasi pada saat kita merebus air, yaitu air yang berasal dari dalam panci yang berada di atas kompor akan memancarkan gelombang sehingga membuat tubuh kita yang berada di dekat kompor akan merasakan hangat. Tetapi ketika kita menjauh, kita tidak akan merasakan hangat dari kompor tersebut. Seperti itulah perpindahan kalor secara radiasi pada saat kita merebus air. Jadi gimana Clara, kamu udah paham kan? Oh, jadi begitu. Sekarang aku udah paham. Ternyata ada juga perpindahan saat kita merebus air ya. Ya, betul sekali Clara. Makasih ya teman-teman penjelasannya.
Ya, sama-sama. Setelah melihat percobaan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pada saat kita merebus air, terdapat 3 cara perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Pada peristiwa konduksi, kalor yang berpindah tidak diikuti dengan partikelnya. Pada peristiwa konveksi, kalor yang diikuti dengan partikelnya. Sedangkan pada peristiwa radiasi, kalor berpindah dengan membentuk sebuah gelombang. Nah, sekarang kalian udah paham dan ngerti kan bagaimana perpindahan kalor pada saat kita merebus air? Udah kan belajar fisika? Dan jangan lupa tontonin terus video pembelajaran lainnya di channel ini. Sampai jumpa. Dadah. Konduksi, konveksi.